Bulan Ramadan ini adalah bulan untuk juga mengingatkan akan perannya, bahwa seorang ayah jangan hanya memikirkan perbaikan dirinya saja, karena Al-Quran selalu menggandeng peran ayah ini dengan perannya sebagai kepala keluarga. Kita sering dengar ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi diingatkanlah bahwa peran kita dalam hal ini disandingkan dengan keluarga. Jadi bukan sekadar soleh sendirian. Kita pikirkan bagaimana anak kita pun juga harusnya lebih baik daripada kita. Dari sisi keimanan, dari sisi spiritualitas. Itu adalah hak mereka yang tidak boleh diabaikan. Jika lisan ini mudah sekali menasihati orang atau melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang yang ada di sekitar kita, yang lebih berhak mendapatkan kebaikan lewat lisan kita atau mendapatkan dakwah kita adalah anak kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 26, wa ati dzal qurba haqqahu, berikanlah hak kepada orang terdekatmu. Jadi Allah mengingatkan jangan sampai kita mikirin yang jauh tapi lupa yang dekat. Siapa yang paling dekat bagi seorang ayah? Yaitu pasangan dan anaknya. Jadi istri dan anak itulah yang menjadi salah satu tanggung jawab. Ramadan ini ayah memiliki keistimewaan karena inilah bulan untuk ayah menjadikan bulan Ramadan bulan tarbiyah, di mana cara Allah menghidangkan serangkaian aktivitas ibadah, manfaatkanlah ini sebagai golden moment. Karena Ramadan ini adalah momentum untuk kita melakukan apa yang diingatkan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 9. Allah mengingatkan para ayah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Allah mengingatkan hendaklah takut. Wajiblah kita khawatir. Kenapa dengan kata takut itu Allah memulainya? Karena siapa yang tidak memikirkan masalah ini, mereka akan menjadi orang-orang yang akan merugi di akhirat. Dan ini salah satu yang wajib kita pikirkan, takutlah kita. Kalau ternyata dihisab oleh Allah dalam keadaan tidak menjalankan peran sebagai seorang ayah. Sebab ada hari di mana nanti di akhirat, di mana seorang anak akan menuntut ayahnya. Dan ini jelas karena Syekh Abdullah Nasiulwan. Ada seorang ayah yang merasa dengan sholatnya, dengan tahajudnya, dengan baca Qur'annya, dengan sodakohnya, dia sudah merasa layak masuk surga. Tapi di hari kiamat nanti, hari di mana manusia itu cenderung egois. Disebutkan egois karena masing-masing berpikir gimana cara menyelamatkan dirinya agar bisa masuk surga. Dan ini disyaratkan di dalam surat Abasa, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari kiamat itu hari di mana seseorang lari dari saudaranya. Padahal dulu akrab. Nanti aja dah, pikirin diri sendiri. Apa yang kedua? Dia lari dari ibu dan bapaknya, termasuk dari istri dan anaknya. Kenapa lari? Disebutkan oleh para ulama karena dia memikirkan nasibnya sendiri, dan itulah tabiat manusia nanti di akhir pada saat di yaumil hisab. Mikirin dirinya. Maka mereka memikirkan cara gimana menyelamatkan dirinya. Mulai itu kebayang. Kalau ada yang memfitnah saya, itu investasi. Jadi ada ya ulama bilang kalau ada orang memfitnah kita itu investasi sebenarnya. Kita nanti ngambil cuannya, kata orang, itu nanti pas di hari kiamat. Ingat, ya Allah,
si fulan pernah fitnah saya, hari ini pas nih, saya minta keadilanmu, maka pahala si fulan diberikan ke kita, menambah berat nanti timbangan, dosa kita diberikan ke dia. Itu yang terjadi nanti dari kiamat. Nah, termasuk yang enggak kita pikirkan bukan hanya urusan antara kita dengan teman kita, bukan kita dan kolega. Ada hari di mana sang anak sudah mikirin, ya Allah, makanya kata Syekh Abdullah Silwan, ada seorang ayah akan melenggang kangkung, ibarat kakinya akan melangkah ke surga. Tiba-tiba ada seorang anak berkata, duhai Allah yang maha adil, aku tidak ragukan ayahku yang rajin sholatnya, yang rajin puasanya, rajin sedekahnya, rajin tilawahnya. Tapi aku mohon keadilanmu hari ini, di hari di mana engkau akan menimbang sesuatu berdasarkan keadilanmu. Engkau maha tahu ya Allah, dia rajin ibadahnya, tapi selagi di dunia tidak pernah aku mendapatkan hakku. Tidak pernah dididik, tidak pernah diingatkan, tidak pernah dinasihati, tidak pernah diajak ngobrol, tidak pernah mendapatkan apa yang menjadi hak seorang anak sebagaimana yang lazimnya. Maka aku mohon ya Allah keadilanmu. Di saat itu bisa jadi pahala si ayah akan diberikan kepada si anak. Dan ini yang mengerikan.